Angin sore berhembus pelan di pelataran lobi sebuah rumah sakit swasta bertaraf internasional di pusat kota Jakarta. Bangunan megah dengan kaca-kaca tinggi itu memantulkan cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Di sanalah aku berdiri, Alia, merapikan sedikit selimut bayi bermotif rubah kecil yang membungkus tubuh mungil putraku. Sudah 3 tahun berlalu. 3 tahun sejak aku keluar dari neraka itu. Tunggu sebentar ya, sayang. Papa lagi ambil mobil. Bisikku lembut pada bayi di gendonganku yang sedang menggeliat lucu. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar, suara yang dulu selalu membuat tubuhku gemetar ketakutan, terdengar dari arah belakang. Loh? Bukannya itu Alia? Tubuhku menegang sesaat, namun aku segera menguasai diri. Aku menoleh perlahan. Di sana, berdiri 2 orang yang menjadi mimpi buruk masa laluku. Bagas, mantan suamiku, dan Siska, wanita yang dulu menjadi selingkuhannya dan kini menjadi istrinya. Penampilan mereka cukup mencolok. Siska mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala, yang menonjolkan perut buncitnya yang sedang hamil besar. Wajahnya dipulas make-up tebal, bulu mata palsu yang terlalu panjang, dan lipstik merah yang senada dengan bajunya. Sementara Bagas terlihat sedikit lebih kurus dari yang kuingat, kemejanya agak kusut, meski ia berusaha terlihat berwibawa. Siska menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ya ampun, Mas. Ternyata benar ini si mantan istri kamu yang mandul itu, ujar Siska dengan suara yang sengaja dikeraskan, membuat beberapa orang di lobi menoleh. Bagas tertawa kecil, tawa yang menyakitkan. Sedang apa kamu di sini, Al? Sakit-sakitan lagi? Aku hanya diam, menatap mereka datar. Aku tidak ingin merusak suasana hatiku yang sedang bahagia sehabis imunisasi anakku. Namun, diamku dianggap sebagai kelemahan oleh mereka. Siska melangkah maju, mengelus perut buncitnya dengan gaya yang dibuat-buat, seolah ingin memamerkan kemenangannya. Habis periksa penyakit ya? Kasihan sekali. Wanita mandul pasti sering ke rumah sakit karena rahimnya bermasalah, kan? Pantas saja dulu Mas Bagas menceraikanmu. Sudah miskin, penyakitan, mandul lagi. Wanita itu kodratnya memberi keturunan. Al, tambah Bagas dengan nada sok bijak yang membuat perutku mual. Lihat Siska. Dia wanita sempurna. Pintar berdandan, pintar bergaul, dan yang paling penting subur. Tidak seperti kamu. 3 tahun kita menikah, kamu cuma bisa menghabiskan beras tapi tidak bisa memberiku anak. Kata-kata itu. 3 tahun lalu, kalimat yang sama akan membuatku menangis meraung-raung di kaki Bagas, memohon agar tidak diceraikan. Tapi hari ini, kata-kata itu terdengar seperti lelucon buruk. Jaga bicaramu, Bagas, jawabku tenang. Suaraku tidak bergetar sedikit pun. Siska tertawa melengking. Dih, berani melawan sekarang? Mentang-mentang sudah janda. Ngomong-ngomong, kamu sendirian? Naik angkot atau ojek? Kasihan sekali hidupmu. Mataku menatap Siska tajam. Aku kesini mengantar anakku imunisasi. Hening sejenak. Bagas dan Siska saling pandang, lalu meledak dalam tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Anak? Hahaha. Kamu halusinasi, Al, ejek Bagas sambil memegang perutnya karena tertawa. Kamu itu mandul. Dokter kampung dulu kan sudah bilang susah punya anak. Jangan ngaku-ngaku pungut anak orang demi menutupi kekuranganmu. Siska menimpali dengan nada genit, sambil menggelayut manja di lengan Bagas. Mas, jangan didengerin. Orang stres MAH gitu. Mungkin dia bawa boneka, atau anak kucing dibungkus kain. Saat itulah, bayi dalam gendonganku, yang mungkin merasa terganggu dengan suara berisik mereka, mulai merengek pelan. Suara tangis bayi yang khas dan nyata. Tawa Bagas dan Siska seketika terhenti. Mata mereka melotot menatap bungkusan kain di dadaku. Perlahan, aku menyibakkan sedikit kain penutup wajah putraku. Wajah tampan berkulit putih bersih dengan mata bulat yang indah terlihat jelas. Ini anak kandungku, ucapku dingin. Namanya El Barak, tahun. Wajah Bagas pucat pasi. Ia mundur selangkah, seolah tak percaya dengan penglihatannya. Mustahil. Kamu hamil? Melahirkan? Bagaimana mungkin? Desis Siska,
wajahnya memerah karena marah dan malu. Dia pasti bohong, Mas. Pasti anak adopsi. Dia kan rahimnya kering. Sebelum aku sempat membalas, sebuah suara bariton yang berat dan penuh wibawa terdengar memanggilku. Sayang. Kami bertiga menoleh. Di depan pintu lobi, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap, mobil yang harganya miliaran rupiah dan jarang sekali terlihat di jalanan biasa, berhenti dengan anggun. Seorang pria turun dari kursi pengemudi. Itu Adrian. Suamiku. Adrian berjalan menghampiriku dengan langkah tegap. Ia mengenakan setelan jas custom-made dari Italia yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Aura kekuasaan dan kekayaan begitu kuat memancar darinya, membuat orang-orang di sekitar lobi otomatis memberinya jalan. Wajahnya yang tampan dan tegas jauh melampaui Bagas dalam segala hal. Adrian adalah pemilik perusahaan properti terbesar di negeri ini. Bos besar yang disegani. Ia tersenyum hangat saat melihatku, mengabaikan keberadaan Bagas dan Siska yang kini mematung dengan mulut ternganga. Adrian langsung mencium keningku, lalu mencium pipi gembul putra kami. Maaf lama ya, sayang. Tadi harus memindahkan karsit sebentar, ucap Adrian lembut. Lalu ia menatap bayi kami. Ayo, jagoan papa. Anak kita pasti pingin minum susu ya? Kita ambil susunya di mobil, di sana dingin dan nyaman. Adrian dengan sigap mengambil alih elbarak dari gendonganku. Ia menggendongnya dengan luwes dan penuh kasih sayang. Bagas menatap pemandangan itu dengan mata nanar. Ia melihat mobil Rolls-Royce mewah di belakang Adrian, melihat jas mahal yang dikenakan Adrian, dan melihat betapa bersinarnya wajahku sekarang. Kulitku yang dulu kusam karena kurang gizi, kini glowing terawat. Bajuku yang dulu lusuh, kini digantikan gaun sutra elegan. Alia. Suara Bagas tercekat, nyaris tak terdengar. Adrian menoleh, seolah baru menyadari ada lalat yang berdengung di dekatnya. Ia menatap Bagas dan Siska dengan tatapan dingin dan mengintimidasi. Ada masalah, sayang? Siapa mereka? Tanya Adrian padaku, meski aku tahu dia sudah menyelidiki masa laluku dan tahu persis siapa pria di depannya ini. Aku tersenyum tipis. Hanya masa lalu yang tidak penting, Mas. Orang yang dulu membuang berlian demi memungut batu kerikil. Wajah Siska merah pada mendengar sindiranku. Tapi dia tidak berani berkutik melihat sosok Adrian yang begitu dominan. Kemewahan yang melekat pada kami, membuat mereka sadar akan perbedaan kasta yang kini membentang lebar. Bagas menatap mobil Adrian lagi, lalu menatap mobil low MPV cicilannya yang terparkir jauh di ujung sana. Rasa minder yang luar biasa menghantam harga dirinya. Kamu menikah lagi? Tanya Bagas terbata-bata, mengabaikan Siska yang mencubit lengannya. Tentu saja, jawab Adrian tegas, merangkul pinggangku posesif. Dan saya sangat bersyukur pria bodoh di masa lalunya melepaskan wanita seistimewa Alia. Berkat kebodohan pria itu, saya bisa memiliki istri yang sempurna dan memberikan saya keturunan yang sehat. Kata-kata Adrian menohok jantung Bagas. Memberikan keturunan. Tapi dia mandul. Gumam Bagas tanpa sadar, masih dalam penyangkalan. Adrian tertawa renyah, namun matanya tidak tertawa. Mandul? Istri saya subur dan sehat. Kami langsung dikaruniai anak di tahun pertama pernikahan. Mungkin. Adrian menatap Bagas penuh arti, dari atas ke bawah, bukan Alia yang bermasalah dulu. Pernah terpikir untuk periksa diri sendiri, Tuan? Skakmat. Wajah Bagas berubah dari pucat menjadi abu-abu. Siska, yang merasa posisinya terancam, langsung berteriak histeris. Jangan asal bicara ya, Mas Bagas itu lelaki jantan. Buktinya aku hamil sekarang. Lihat perutku. Aku menatap perut buncit Siska, lalu menatap matanya dalam-dalam. Ada kilatan ketakutan di mata Siska saat aku menatapnya. Insting wanitaku, dan mungkin sedikit informasi yang pernah kudengar dari teman lama, mengatakan ada yang tidak beres. Selamat ya, Siska, ucapku dengan nada yang sulit diartikan. Semoga anak itu benar-benar membawa kebahagiaan. Dan semoga dia benar-benar mirip ayahnya. Siska tersentak kaget, wajahnya pias seolah maling yang tertangkap basah. Ayo, Mas. Kasihan Elbara kepanasan di sini, ajakku pada Adrian, malas meladeni mereka lebih lama. Adrian mengangguk.
Mari, sayang. Kami berjalan menuju mobil mewah itu. Sopir pribadi yang menunggu di dekat mobil membukakan pintu untuk kami. Sebelum masuk, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah Bagas dan Siska. Bagas masih berdiri terpaku, menatap kami dengan tatapan kosong yang penuh penyesalan. Di matanya, terlihat kilasan memori saat dia dulu menyiksaku. Flashback singkat di kepala Bagas, makan itu nasi sama kerupuk. Jangan minta lauk daging, kamu itu istri gak guna. Gak bisa kasih anak, bisanya cuma ngabisin duit. Bentak Bagas sambil melempar piring plastik ke arah Alia yang kurus kering. Siska yang saat itu bertamu, tertawa cekikikan. Udah mas, ceraiin aja. Sama aku aja yang jelas-jelas seksi dan subur. Memori itu kini menampar Bagas dengan keras. Wanita yang dulu ia beri makan kerupuk, kini naik mobil seharga miliaran rupiah dan diperlakukan bak ratu. Wanita yang ia tuduh mandul, kini menggendong bayi yang sehat. Sementara Siska, Bagas menoleh ke istrinya. Siska sibuk mengipas-ngipas wajahnya yang luntur karena keringat, menggerutu soal panas dan kakinya yang bengkak. Mas, kok bengong sih? Ayo pulang, aku capek berdiri terus. Bentak Siska kasar, persis seperti tabiat aslinya yang mulai keluar setelah menikah. Diam kamu, bentak Bagas tiba-tiba, membuat Siska terlonjak kaget. Pikiran Bagas berkecamuk. Kalau Alia bisa punya anak, berarti Alia tidak mandul. Lalu kenapa selama 3 tahun menikah denganku dia tidak hamil? Dan kenapa Siska bisa hamil? Kata-kata Adrian terngiang di telinganya. Pernah terpikir untuk periksa diri sendiri? Sebuah keraguan yang mengerikan mulai tumbuh di hati Bagas. Keraguan yang akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangganya dengan sang pelakor. Sementara itu, di dalam mobil Rolls-Royce yang sejuk dan wangi, aku bersandar di bahu Adrian. Kamu baik-baik saja? Tanya Adrian sambil menggenggam tanganku. Lebih dari baik, Mas, jawabku tersenyum. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Apapun untukmu dan El, jawab Adrian. Oh ya? Tadi asistenku baru saja mengirim info menarik tentang perusahaan tempat mantan suamimu bekerja. Sepertinya dia sedang dalam masalah keuangan, karena penggelapan dana kecil-kecilan, demi menuruti gaya hidup istrinya yang boros. Aku tersenyum miring. Karma bukan hanya datang, tapi sedang menyusun rencananya dengan rapi. Biarkan saja, Mas. Kita lihat saja pertunjukannya dari jauh. Mobil kami melaju membelah jalanan Jakarta, meninggalkan sepasang manusia yang kini mulai digerogoti curiga dan penyesalan di depan lobi rumah sakit. Ini baru permulaan. Di dalam mobil mewah yang melaju tenang membelah kemacetan Jakarta, aku terdiam. AC mobil yang sejuk dan jok kulit yang empuk tak mampu menghalau rasa dingin yang tiba-tiba menyergap hatiku setelah pertemuan tadi. Melihat wajah Bagas dan Siska barusan seperti membuka kotak Pandora yang sudah kututup rapat-rapat. Tangan Adrian yang hangat menggenggam jari jemariku, dan dengkuran halus elbarak di pangkuanku, seolah menjadi jangkar agar aku tak hanyut. Namun, ingatan itu terlalu kuat. Seperti ombak pasang, kenangan 3 tahun lalu menghantamku tanpa ampun. Mataku terpejam, dan seketika itu juga, kemewahan di sekelilingku lenyap. Berganti dengan dinding tembok lembab yang catnya mengelupas. 3 tahun yang lalu. Alia, mana kopiku? Kamu ini tuli atau bodoh? Sih? Teriakan itu menggema di rumah kontrakan sempit tipe 36 yang kami tempati. Aku tersentak, buru-buru mematikan kompor tempat aku sedang merebus air. Dengan tangan gemetar, aku mengaduk kopi hitam, persis seperti takaran yang Bagas suka. Jangan sampai terlalu manis, atau gelas ini akan melayang ke dinding. Ini, Mas, cicitku sambil meletakkan cangkir di meja tamu. Bagas duduk di sofa butut dengan kaki diangkat ke meja. Matanya tak lepas dari layar ponsel, senyum-senyum sendiri. Aku tahu siapa yang dia hubungi. Siska. Wanita yang dia kenal dari tempat karaoke sebulan lalu. Bagas menyesap kopinya sedikit, lalu menyemburkannya ke lantai. Panas, goblok, bentaknya. Kamu mau melepuh lidah suami kamu? Istri nggak becus. Maaf, Mas, tadi airnya baru mendidih. Plah, satu tamparan mendarat mulus di pipiku. Panas dan perih. Tapi air mataku sudah kering. Ini adalah tamparan ketiga minggu ini. Alasan terus. Bagas berdiri,
menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang kasar. Lihat tuh Siska. Dia kalau bikin kopi buat aku, selalu pas. Manisnya pas, hangatnya pas. Dia juga wangi, cantik. Nggak kayak kamu. Bau bawang, dasteran kumal, muka kucel. Bikin nafsu makan ilang. Aku menunduk, menahan isak. Bagaimana aku bisa cantik? Uang belanja yang Bagas berikan hanya Rp20.000 sehari. Itu harus cukup untuk makan kami berdua, listrik, dan sabun. Bedak, skincare, itu mimpi di siang bolong. Mas, beras habis. Uang belanja kemarin sudah. Duit lagi, potong Bagas berang. Ia merogoh saku celananya, mengambil selembar uang 10.000 lecek dan melemparnya ke wajahku. Uang itu melayang jatuh ke lantai, tepat di dekat kakiku. Tuh, cukup-cukupin. Jangan manja jadi perempuan. Siska aja nggak pernah minta duit, malah dia sering beliin aku rokok. Harusnya kamu malu. Hari itu, aku memungut uang 10.000 itu dengan hati hancur. Aku berjalan ke warung, hanya mampu membeli setengah liter beras dan sebungkus kerupuk putih. Malam harinya, meja makan kami sungguh kontras. Bagas pulang membawa bungkusan styrofoam berisi sate kambing aroma yang menggugah selera. Tapi dia hanya membeli 1 porsi. Untuk dirinya sendiri. Mas, aku boleh minta sedikit? Tanyaku lirih saat melihatnya makan dengan lahap. Perutku perih. Seharian aku belum makan nasi. Bagas menatapku jijik. Ini makanan mahal, Al. Daging kambing muda. Kamu nggak pantas makan ini. Tuh, makan nasi sama kerupuk yang kamu beli tadi. Katanya istri Sholehah itu harus prihatin. Aku menelan ludah. Di depanku, suamiku menikmati sate yang lezat, sementara aku duduk di sudut meja, menyuapkan nasi putih dingin berlauk kerupuk yang sudah agak melempem. Tanpa kecap, tanpa kuah. Rasanya hambar, sehambar pernikahanku. Setiap kunyahan terasa seperti menelan kerikil tajam yang melukai kerongkongan. Sambil makan, Bagas melakukan video call dengan Siska. Ia sengaja mengeras suara ponselnya. Halo, Mas Bagas sayang lagi apa? Suara manja Siska terdengar, menusuk telingaku. Lagi makan sate nih, yang enak banget. Kamu udah makan? Udah dong. Mas, itu suara kretek-kretek. Apa sih? Berisik banget. Bagas melirikku yang sedang mengunyah kerupuk, lalu tertawa terbahak-bahak. Oh, itu suara babu di rumah lagi makan kerupuk. Biasalah, yang orang kampung makannya begitu. Hancur. Remuk redam. Di mata suamiku, aku bukan istri, melainkan babu. Aku meletakkan sendok, nafsu makanku hilang seketika berganti rasa mual yang hebat di ulu hati. Puncak penderitaanku terjadi 2 bulan kemudian. Malam itu hujan deras. Petir menyambar-nyambar seolah mewakili amarah langit. Bagas pulang dengan membanting pintu. Ia tidak sendirian. Siska ada di belakangnya, basah kuyup tapi wajahnya menyeratkan kemenangan licik. Bagas melempar sebuah amplop putih ke arahku. Baca, perintahnya. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Surat hasil pemeriksaan laboratorium. Milik Siska. Positif hamil. Duniaku runtuh. Kamu lihat, Alia, desis Bagas, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Siska hamil. Dia mengandung anakku, penerus margaku. Aku menatap Siska. Wanita itu tersenyum miring sambil mengelus perutnya yang masih rata. Maaf ya, Mbak Alia. Ternyata Mas Bagas itu tokcer loh. Sekali sentuh langsung jadi. Masalahnya emang ada di rahim Mbak yang kering itu. Mas. Suaraku tercekat. Kamu selingkuh sampai sejauh ini. Jaga mulutmu. Bagas menjambak rambutku, memaksaku mendongak menatapnya. Aku bukan selingkuh. Aku mencari solusi. 3 tahun, Alia. 3 tahun aku nunggu anak dari rahim busukmu itu. Tapi apa? 0. Ibuku sudah rewel minta cucu. Kamu cuma benalu yang numpang hidup dan bikin malu keluarga. Tapi kita belum pernah periksa ke dokter spesialis. Mas, siapa tahu? Halah, alasan. Bagas menghempaskan kepalaku hingga membentur sandaran sofa.
Wanita mandul ya mandul aja. Nggak usah nyalahin keadaan. Dasar wanita cacat. Kata cacat itu menghunjam jantungku lebih sakit daripada pukulan fisik manapun. Sekarang, bereskan barang-barang sampahmu. Keluar dari rumah ini. Mataku membelalak. Mas, ini tengah malam. Hujan deras. Aku mau kemana? Bodoh amat. Mau tidur di kolong jembatan kek. Mau mati di got kek. Bukan urusanku lagi. Mulai detik ini, kamu aku talak. Bagas masuk ke kamar, mengambil koper lamaku, dan sembarangan memasukkan baju-bajuku ke dalamnya. Ia menyeret koper itu keluar dan melemparkannya ke halaman rumah yang becek. Baju-bajuku berhamburan keluar, basah terkena lumpur dan hujan. Pergi, teriak Bagas mengatasi suara guruh. Aku merangkak di teras, memeluk kaki Bagas yang berdiri angkuh di ambang pintu. Mas, tolong, kasih aku waktu sampai besok pagi. Aku nggak punya uang, aku nggak punya siapa-siapa di kota ini. Siska maju, menepis tanganku dengan kakinya yang memakai sepatu hak tinggi. Ujung hak sepatunya menggores punggung tanganku hingga berdarah. Jangan sentuh-sentuh suami aku, perempuan mandul. Najis tahu nggak? Sentak Siska. Sana pergi. Rumah ini sebentar lagi mau direnovasi jadi kamar bayi kita. Bagas menendang bahuku hingga aku terguling ke tanah basah. Dinginnya air hujan menusuk tulang, tapi tak sedingin tatapan pria yang dulu berjanji sehidup semati denganku di depan penghulu. Dengar baik-baik, Alia, ucap Bagas dingin. Wanita seperti kamu tidak pantas dicintai. Kamu itu produk gagal. Sampai mati pun kamu gak akan pernah bisa jadi ibu. Gak akan ada laki-laki yang mau sama wanita mandul dan miskin kayak kamu. Camkan itu. Bagas membanting pintu tepat di depan wajahku. Suara kunci diputar terdengar menyakitkan. Di tengah derasnya hujan, aku memunguti baju-bajuku yang penuh lumpur sambil menangis tanpa suara. Air mata bercampur air hujan. Hatiku mati malam itu. Harga diriku diinjak-injak sampai tak bersisa. Aku berjalan menyeret koper dengan tubuh menggigil, menyusuri jalanan komplek yang gelap. Tak ada tujuan. Hanya ada rasa sakit dan dendam yang mulai tumbuh perlahan. Ya Tuhan, jika Engkau mendengar doaku, tolong buktikan siapa yang salah. Jika aku memang mandul, aku ikhlas. Tapi jika aku dizalimi, tolong balikan keadaan ini suatu hari nanti. Biarkan mereka merasakan sakit yang lebih parah dari yang kurasakan malam ini. Itu doa terakhirku sebelum aku jatuh pingsan di depan sebuah halte bus, tempat di mana takdir kemudian mempertemukanku dengan malaikat penolong yang kini menjadi suamiku. Kembali ke masa kini. Sayang, hei, sayang. Tepukan lembut di pipi menyadarkanku. Aku membuka mata, nafasku terengah-engah seolah baru saja berlari jauh. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku masih di dalam Rolls-Royce. Di sampingku bukan Bagas yang kejam, melainkan Adrian yang menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Kamu melamun sampai menangis, bisik Adrian sambil menyeka air mata di sudut mataku dengan ibu jarinya. Mimpi buruk tentang masa lalu lagi. Aku menatap Adrian, lalu menatap Elbarak yang tertidur pulas. Bukti nyata bahwa aku tidak cacat. Bukti nyata bahwa Bagas salah. Aku mengangguk pelan, lalu membenamkan wajahku ke dada bidang Adrian. Aroma parfum maskulin yang mahal dan menenangkan menyeruak, mengusir bau amis darah dan lumpur dari ingatanku. Mereka ada di sana tadi, Mas, lirihku. Mengingat kekejaman mereka membuatku sadar, betapa beruntungnya aku sekarang. Adrian memelukku erat, mencium puncak kepalaku. Mereka tidak akan bisa menyakitimu lagi, Alia. Tidak seujung kuku pun. Sekarang kamu punya aku. Kamu punya kuasa, kamu punya uang, dan kamu punya kebenaran. Kita akan buat mereka menyesali setiap tetes air matamu dulu. Aku mengangkat wajah, menatap mata suamiku. Mas benar, ucapku, kali ini dengan sorot mata yang berbeda. Tak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya ketegasan. Dulu Alia yang bodoh dan lemah sudah mati di tengah hujan malam itu. Alia yang sekarang tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Mobil kami berbelok memasuki gerbang mensyahan mewah kami. Gerbang tinggi yang kokoh, seakan menjadi benteng pemisah antara aku dan masa laluku yang hina. Namun, jauh di lubuk hatiku,
aku tahu urusanku dengan Bagas belum selesai. Pertemuan di rumah sakit tadi bukan kebetulan. Itu adalah lonceng dimulainya babak baru. Babak di mana sang produk gagal akan menunjukkan siapa pemenang sesungguhnya. Dan aku tersenyum tipis membayangkan wajah pucat Bagas tadi. Tunggu tanggal mainnya, Mas Bagas. Kehancuranmu baru saja dimulai. Malam itu, setelah kami sampai di rumah dan menidurkan El Barak, aku duduk di balkon kamar kami yang luas. Menatap langit malam Jakarta yang jarang berbintang. Adrian datang membawa 2 cangkir teh chamomile hangat, duduk di sampingku, dan merangkul bahuku. Masih memikirkan mereka? Tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. Bukan memikirkan mereka, Mas. Aku hanya sedang mensyukuri takdir. Kalau saja malam itu kamu tidak lewat, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Adrian tersenyum, mengecup pelipisku. Tuhan yang menuntun mobilku ke sana, Al. Pikiranku kembali melayang ke masa 3 tahun lalu. Masa transisi dari kegelapan menuju cahaya. Kilas balik, pertemuan dengan sang penyelamat. 3 tahun lalu, di malam hujan badai setelah diusir Bagas. Aku terbangun dengan kepala pening yang luar biasa. Bau obat-obatan yang tajam menyengat hidungku. Perlahan kubuka mataku, dan hal pertama yang kulihat adalah langit-langit kamar yang putih bersih dan lampu kristal yang tidak mungkin ada di puskesmas atau rumah sakit kelas 3. Sudah sadar, Nona? Seorang perawat berseragam rapi tersenyum ramah di samping ranjangku. Sas saya di mana? Tanyaku parau. Tenggorokanku sakit sekali. Anda di RS Medika Utama, ruang VVIP. Semalam ada seorang bapak yang membawa Anda kemari dalam keadaan pingsan dan demam tinggi. Ruang VVIP? Tubuhku seketika menegang. Aku tidak punya uang sepeser pun. Dompetku tertinggal di rumah Bagas, dan di saku dasterku yang basah ini mungkin tidak ada apa-apa. Sus, saya harus pergi. Saya tidak punya uang untuk bayar ini. Aku mencoba bangun, panik, mencabut infus di tanganku. Tenang, Nona. Tenang. Semua administrasi sudah diselesaikan oleh Pak Adrian. Anda diminta istirahat total karena kondisi fisik Anda sangat lemah. Anda kurang gizi parah dan mengalami hipotermia. Pak Adrian? Siapa dia? Pintu kamar terbuka. Sosok pria tinggi tegap dengan kemeja yang digulung hingga siku masuk. Wajahnya terlihat lelah namun tampan. Itu pertama kalinya aku melihat Adrian. Bukan sebagai bos besar, tapi sebagai pria asing yang baik hati. Oh, syukurlah kamu sudah sadar, ucapnya dengan suara bariton yang menenangkan. Bapak siapa? Kenapa menolong saya? Tanyaku takut-takut. Trauma akan laki-laki membuatku waspada. Adrian duduk di kursi samping ranjang, menjaga jarak sopan. Nama saya Adrian. Semalam saya melihatmu pingsan di halte bus sendirian saat hujan deras. Saya tidak mungkin meninggalkan manusia sekarat di pinggir jalan. Aku menunduk, air mata menetes lagi. Terima kasih, Pak. Tapi saya orang buangan. Saya tidak bisa mengganti uang Bapak. Saya tidak minta diganti, jawabnya tegas namun lembut. Yang saya minta, kamu sembuh dulu. Dokter bilang kamu mengalami stres berat dan malnutrisi. Apa yang terjadi? Entah sihir apa yang dimiliki Adrian, atau mungkin karena aku sudah terlalu lelah menanggung beban sendiri, hari itu aku menceritakan semuanya. Tentang Bagas, tentang tuduhan mandul, tentang penyiksaan, dan pengusiran. Adrian mendengarkan tanpa menyela, rahangnya mengeras menahan amarah setiap kali aku menceritakan kekejaman Bagas. Membangun kembali puing kehidupan. Setelah sembuh, aku menolak diberi uang cuma-cuma oleh Adrian. Aku memohon pekerjaan. Apa saja. Jadi tukang sapu pun aku mau, asal halal. Adrian akhirnya menerimaku bekerja di salah satu kantor cabangnya sebagai staf administrasi gudang, posisi yang sesuai dengan ijazah SMA-ku. Dia juga meminjamkan sebuah kamar kos sederhana untuk tempat tinggalku sementara, dengan syarat potong gaji. Aku bekerja keras. Sangat keras. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan wanita, nggak becus, seperti kata Bagas. 6 bulan berlalu. Adrian sering melakukan inspeksi mendadak ke gudang. Awalnya aku pikir dia memeriksa pekerjaan,
tapi lama-lama aku sadar, dia datang untuk menemuiku. Membawakan makan siang, atau sekadar bertanya kabar. Hubungan kami mengalir begitu saja. Adrian bukan hanya atasan, dia menjadi teman, pelindung, dan penyembuh lukaku. Dia tidak pernah merendahkanku meski status sosial kami bagai bumi dan langit. Hingga suatu sore, di atap gedung kantor saat senja, Adrian melamarku. Alia, aku tahu kamu punya trauma. Tapi izinkan aku menghapus trauma itu. Menikahlah denganku. Bukannya bahagia, aku justru menangis mundur. Ketakutan terbesar itu muncul lagi. Nggak bisa, Mas Adrian. Nggak bisa, tolakku sambil terisak. Kenapa? Kamu tidak mencintaiku. Bukan aku cinta sama Mas. Mas terlalu sempurna. Tapi aku wanita cacat. Isaku pilu. Aku mandul, Mas. Mantan suamiku menceraikanku karena aku tidak bisa memberinya anak. Sementara Mas Adrian adalah pewaris tunggal keluarga besar. Mas butuh keturunan. Aku nggak pantas buat Mas. Adrian terdiam sejenak. Ia melangkah maju, meraih tanganku dan meletakkannya di dadanya. Dengar aku, Alia. Aku menikahi kamu karena aku mencintai jiwamu, ketangguhanmu, dan kebaikan hatimu. Bukan karena rahimmu. Tapi keluargamu. Persetan dengan itu. Jika kita tidak bisa punya anak, kita bisa adopsi. Ada ribuan anak di panti asuhan yang butuh kasih sayang. Bagiku, rumah adalah di mana ada kamu. Adanya anak itu bonus dari Tuhan, bukan syarat pernikahan. Kata-kata itu meruntuhkan benteng pertahananku. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai sebagai manusia utuh. Kebenaran yang terungkap. Kami menikah sebulan kemudian. Pesta sederhana namun sakral. Adrian menepati janjinya, dia memperlakukanku bak ratu. Tidak ada bentakan, tidak ada piring terbang, tidak ada kelaparan. 2 bulan setelah menikah, Adrian membawaku ke dokter kandungan terbaik di Singapura. Bukan untuk menuntut anak, tapi karena aku sering merasa nyeri haid yang berlebihan dan dia khawatir ada penyakit. Kita cek kesehatan reproduksi total ya, sayang. Biar kita tahu kondisi tubuhmu. Apapun hasilnya, kita hadapi berdua, ujar Adrian saat kami duduk di ruang tunggu RS Mount Elizabeth. Aku gemetar. Bayang-bayang hinaan Bagas dan Siska berputar di kepala. Wanita mandul. Rahim kering. Penyakitan. Dokter wanita parubaya itu memeriksaku dengan teliti. USG, tes darah, tes hormon, semuanya. Setelah menunggu hasil lab, kami dipanggil kembali ke ruangan. Jantungku berdegup kencang, siap mendengar vonis terburuk. Dokter itu tersenyum lebar sambil memegang kertas hasil lab. Nyonya Adrian, Tuan Adrian, kabar baik. Organ reproduksi Nyonya Alia sangat sehat. Rahimnya bagus, sel telurnya banyak dan matang sempurna. Tidak ada kista, tidak ada sumbatan. Aku melongo. Maksud dokter? Saya tidak mandul. Mandul? Dokter itu tertawa kecil. Siapa yang bilang Anda mandul? Secara medis, Anda masuk kategori sangat subur. Peluang hamil Anda sangat tinggi. Air mataku tumpah seketika. Aku menoleh ke Adrian. Suamiku itu langsung memelukku erat. Dengar itu. Sayang, kamu sehat. Kamu sempurna, bisik Adrian. Tapi dok, dulu saya menikah 3 tahun, berhubungan rutin tanpa pengaman, tapi tidak pernah hamil sekalipun. Suami saya bilang saya yang bermasalah. Dokter itu menatapku iba, lalu berkata dengan nada serius. Jika istri subur dan sehat, tapi tidak terjadi kehamilan dalam waktu lama, maka kemungkinan besar masalahnya ada pada pihak suami. Apakah mantan suami Anda pernah diperiksa? Aku menggeleng. Dia menolak. Dia bilang dia pria jantan dan kuat, jadi pasti saya yang salah. Jantan dan kuat di ranjang tidak ada hubungannya dengan kualitas sperma, Nyonya. Banyak pria berotot yang spermanya kosong, azospermia. Jadi, kesimpulannya jelas, Anda tidak pernah hamil dulu, bukan karena Anda mandul, tapi karena mantan suami Anda yang tidak bisa membuahi Anda. Fakta itu menghantamku telak. 3 tahun aku dihina, 3 tahun aku merasa bersalah.
3 tahun aku makan hati dituduh mandul. Ternyata, akulah korban gaslighting yang keji. Tuhan Maha Adil. 1 bulan setelah pulang dari Singapura, aku telat datang bulan. Garis 2 itu muncul di testpak. Tegas dan jelas. Adrian menangis haru saat aku memberitahunya. Dia sujud syukur. Kehamilan itu berjalan lancar dan sehat, membuktikan bahwa tubuhku memang diciptakan untuk menjadi seorang ibu. Kembali ke masa kini. Angin malam membuyarkan lamunanku. Aku kembali menatap Adrian yang kini sedang memijat bahuku pelan. Mas. Panggilku. Ya, sayang. Kalau ternyata Bagas benar-benar mandul, lalu anak siapa yang dikandung Siska? Pertanyaan itu membuat Adrian tersenyum penuh arti. Senyum seorang pengusaha licin yang tahu banyak rahasia. Dunia malam itu sempit. Alia. Siska bukan wanita baik-baik yang tiba-tiba jadi pelakor. Dia punya rekam jejak. Dan Bagas pria bodoh itu terlalu naif karena egonya terlalu tinggi. Dia berpikir dia memenangkan trofi, padahal dia sedang memelihara bom waktu. Adrian berdiri, mengulurkan tangannya padaku. Ayo tidur. Besok aku akan menyuruh orang untuk, sedikit, membantu Bagas menemukan kebenaran. Biar drama mereka semakin seru. Aku menyambut uluran tangannya. Kamu jahat, Mas, candaku. Aku tidak jahat. Aku hanya sutradara yang membantu mempercepat plot twist dalam hidup mereka. Kekeh Adrian. Kami masuk ke dalam kamar, menutup pintu balkon. Meninggalkan kegelapan malam di luar. Di dalam sini, hidupku terang benderang. Sementara di tempat lain, di rumah kontrakan sempit yang kini dihuni Bagas dan Siska, badai yang sesungguhnya baru saja akan bermula. Suasana di dalam mobil low MPV cicilan itu terasa jauh lebih panas dan sumpek dari biasanya. AC mobil yang sudah lama tidak diservis hanya mengeluarkan angin ribut tanpa rasa sejuk, bercampur dengan bau parfum mobil murah yang menyengat. Bagas mencengkeram setir dengan kencang, buku-buku jarinya memutih. Bayangan mobil Rolls-Royce hitam mengkilap milik suami baru Alia, masih menari-nari di pelupuk matanya. Bayangan Alia yang cantik, elegan, dan menggendong bayi. Sialan, umpat Bagas sambil memukul setir. Di sampingnya, Siska sedang sibuk mengelap keringat di lehernya dengan tisu, wajahnya ditekuk masam. Kakinya diselonjorkan ke dashboard dengan tidak sopan. Mas, nyetir yang benar dong. Jangan ngerem mendadak terus. Perutku mual nih, bentak Siska. Lagian kamu kenapa sih? Masih mikirin mantan kamu yang sok kaya itu? Bagas menoleh tajam. Bisa diam gak mulut kamu? Kepalaku pusing. Dih, galak amat. Harusnya kamu tuh mikir. Gimana caranya biar kita gak kalah saing? Malu-maluin banget tadi. Mobil butut begini diparkir sebelah Rolls-Royce. Pantesan satpam tadi ngeliatin kita sinis. Mobil butut ini yang nganter kamu jalan-jalan tiap hari. Siska, sadar diri. Bagas membentak balik. Siska mendengus, membuang muka ke jendela. Tahu gini mending aku cari cowok lain yang lebih mapan. Kirain kamu bos besar beneran, taunya cuma manajer pabrik yang gajinya pas-pasan buat bayar hutang. Rahang Bagas mengeras. Kata-kata itu menohok harga dirinya. Dulu, Alia tidak pernah sekalipun mengeluhkan mobil tua, motor mogok, atau gaji kecil. Alia selalu bilang, "Gak apa-apa mas, yang penting halal. Nanti kita kumpul lagi pelan-pelan." Kenapa sekarang rasanya berbeda? Perjalanan pulang terasa seperti neraka. Begitu sampai di rumah kontrakan mereka, yang sedikit lebih bagus dari kontrakan masa lalu Bagas dan Alia, tapi tetap saja kontrakan, kenyataan pahit langsung menyambut. Bagas membuka pintu rumah dan langsung disambut oleh bau apek yang menguar. Ruang tamu berantakan. Baju-baju kotor Siska menumpuk di sofa, bungkus makanan ringan berserakan di lantai, dan debu terlihat tebal di atas meja TV. Siska, ini rumah apa kapal pecah? Kenapa belum diberesin? Tanya Bagas sambil menendang tumpukan baju kotor agar bisa lewat. Siska masuk dengan santai, langsung menghempaskan diri ke sofa yang penuh baju itu tanpa rasa bersalah. Aduh, mas, aku ini lagi hamil tua. Pinggangku sakit, kakiku bengkak.
Dokter bilang gak boleh capek-capek. Kamu kan bisa bersin sendiri, atau panggil pembantu kek. Pembantu? Gaji siapa yang mau bayar pembantu? Bagas melempar kunci mobil ke meja. Gajiku bulan ini sudah habis buat bayar kartu kredit kamu. Tas branded KW, baju hamil, skincare itu semua jutaan. Siska. Ya itu kan kebutuhan istri. Kamu mau istrimu dekil kayak si Alia dulu? Bagas terdiam. Dekil kayak Alia dulu. Tiba-tiba, memori itu muncul. Alia memang tidak pernah berdandan menor. Tapi rumah mereka dulu, sekecil apapun kontrakan mereka, lantainya selalu bersih mengkilap sampai bisa dibuat bercermin. Baju Bagas selalu tersusun rapi di lemari, disetrika licin dengan pelicin pakaian wangi mawar. Saat Bagas pulang kerja, Alia akan menyambutnya dengan senyum, membawakan tas kerjanya, memijat kakinya, dan di meja sudah tersedia teh hangat meski lauknya sederhana. Sekarang, Bagas menatap Siska yang sibuk main HP, scroll media sosial sambil tertawa-tawa melihat video lucu. Tidak ada teh hangat. Tidak ada sambutan. Tidak ada pijatan. Yang ada hanya tagihan dan keluhan. Perut Bagas berbunyi nyaring. Dia lapar. Kamu masak apa hari ini? Tanya Bagas, mencoba menahan emosi. Siska menoleh tanpa dosa. Enggak masak. Kan tadi aku bilang, aku capek. Kita pesen online aja deh. Aku lagi ngidam seafood nih, Mas. Pesenin kepiting saus padang dong yang di restoran mahal itu. Mata Bagas melotot. Kepiting? Itu satu porsinya 200.000, Siska. Kita makan nasi goreng tek-tek depan komplek aja. Siska langsung merengek. Suaranya melengking. Ah enggak mau. Itu jorok. Kasian anak kita baby di perut. Masa dikasih makan sampah? Pokoknya kepiting. Kalau enggak diturutin nanti anak kamu ileran. Anak aku? Gumam Bagas pelan. Dia menatap perut buncit Siska. Dulu, kata-kata, anak kita, adalah mantra yang membuat Bagas rela melakukan apa saja. Dia rela lembur, rela berhutang, demi anak yang dikandung Siska. Anak yang dia dambakan karena mengira Alia tidak bisa memberikannya. Tapi setelah melihat Alia menggendong bayi tadi, keraguan itu mulai menggerogoti hati Bagas seperti rayap memakan kayu. Kalau Alia bisa punya anak, berarti Alia subur. Kalau Alia subur, kenapa 3 tahun sama aku nggak hamil? Jangan-jangan. Bagas menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha mengusir pikiran mengerikan itu. Tidak mungkin dia yang mandul. Dia pria perkasa. Siska hamil buktinya. Ya, Siska hamil anaknya. Mas, kok bengong? Buruan pesen, teriak Siska. Dengan berat hati, Bagas membuka aplikasi pesan antar makanan. Saldo di rekeningnya tinggal sisa 500.000 untuk hidup seminggu ke depan. Dengan jari gemetar, dia memesan kepiting itu demi mendiamkan mulut istrinya. Malam harinya, setelah makan, di mana Siska menghabiskan porsi kepiting paling besar dan menyisakan cangkang kosong untuk Bagas. Bagas duduk di teras sambil merokok. Puntung rokok berserakan di asbak yang sudah penuh dan tidak dibuang berhari-hari. Dia membuka galeri ponselnya. Bukan melihat foto Siska, tapi tanpa sadar jarinya mengetik nama di kolom pencarian Facebook, Alia Prameswari. Profilnya ketemu. Meski dikunci, foto profilnya bisa terlihat. Foto Alia bersama pria kaya itu, Adrian, dan bayi mereka, dengan latar belakang Menara Eiffel di Paris. Mereka terlihat begitu bahagia, bersih, dan berkelas. Bagas menzoom foto bayi itu. Bayi laki-laki yang tampan. Hidungnya mancung, matanya bulat. Mirip Alia, gumam Bagas. Tapi, kok nggak ada mirip-miripnya sama aku ya? Tentu saja tidak mirip, batinnya menyahut. Kan bukan anak lo. Lalu Bagas membuka galeri fotonya sendiri, melihat foto USG bayi Siska yang ditempel di kulkas. Tiba-tiba, suara Siska terdengar dari dalam kamar. Dia sedang menelepon seseorang. Suaranya pelan, setengah berbisik. Bagas mematikan rokoknya, telinganya menajam. Dia mengendap-endap mendekati jendela kamar yang sedikit terbuka. Iya, sabar dong, Beb. Si botak itu lagi bokek parah. Iya, nanti kalau dia udah gajian atau dapat bonus, aku transfer buat kamu. Si botak?
Bagas meraba kepalanya. Rambutnya memang mulai menipis karena stres, tapi dia belum botak. Siapa yang Siska maksud? Dan siapa? Beb, itu? Udah jangan nelpon malam-malam. Dia ada di teras. Nanti curiga. Pokoknya besok kita ketemuan di tempat biasa ya. Love you too. Darah Bagas mendidih sampai ke ubun-ubun. Jantungnya berdegup kencang bukan karena cinta, tapi karena amarah. Siska, selingkuh? Bagas ingin mendobrak pintu kamar saat itu juga. Tapi akal sehatnya menahan. Dia tidak punya bukti. Kalau dia marah sekarang, Siska pasti akan memutarbalikan fakta, menangis, dan menggunakan kehamilan sebagai tameng. Ingat, jangan bikin stres ibu hamil, begitu kata semua orang. Bagas menarik napas panjang, menahan gemuruh di dadanya. Dia mundur perlahan, kembali duduk di kursi teras. Pikirannya kacau balau. Dia menukar berlian dengan sampah. Itu kalimat yang tepat. Dia membuang Alia, wanita yang tulus mencintainya dalam kemiskinan, wanita yang hemat, rajin, dan setia. Demi apa? Demi Siska? Wanita yang malas, boros, jorok, dan sekarang terindikasi selingkuh? Dan yang paling menakutkan, bagaimana kalau Alia benar? Bagaimana kalau Adrian benar? Pernah terpikir untuk periksa diri sendiri, Tuan? Suara Adrian terngiang lagi. Bagas mengeluarkan dompetnya. Di sana terselip kartu nama sebuah klinik fertilitas pria yang dulu pernah disarankan temannya tapi dia buang. Namun entah kenapa dia simpan lagi diam-diam di dompet seminggu lalu karena iseng. Mungkin sudah saatnya dia berhenti menyangkal. Dia harus tahu kebenarannya. Besok dia akan diam-diam pergi ke dokter tanpa sepengetahuan Siska. Bagas menatap langit malam yang gelap gulita. Tidak ada bintang. Sama seperti masa depannya yang kini terasa suram. Dari dalam kamar, terdengar Siska kembali berteriak. Maas, pijitin kaki aku dong. Buruan masuk. Jangan ngerokok mulu, nanti anak kita sakit. Bagas memejamkan mata, air mata penyesalan menetes di pipinya yang kasar. Maafkan aku, Al. Bisiknya pada angin malam. Aku kualat. Dengan langkah berat, Bagas masuk ke dalam rumah yang terasa seperti penjara itu, untuk melayani ratu palsu yang sedang menertawakan kebodohannya. Pagi itu di kantor, kepala Bagas rasanya mau pecah. Bukan karena tumpukan pekerjaan, melainkan karena getaran ponselnya yang tak henti-hentinya berbunyi sejak tadi. Pesan tagihan. YTH. BPK Bagas, pembayaran kartu kredit Anda telah jatuh tempo. Mohon segera lunasi sebesar Rp15.450.000 untuk menghindari denda berjalan. Bagas memijat pelipisnya. 15 juta? Perasaan bulan lalu dia sudah membayar tagihan minimum. Dari mana datangnya angka sebesar itu? Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi mobile banking. Matanya membelalak melihat riwayat transaksi. Salon spa, Rp2.500.000 butik Bumil Glamor, Rp4 juta toko jam tangan mewah, Rp5 juta. Jam tangan? Bagas menatap pergelangan tangannya. Jam yang dipakainya adalah jam lama, hadiah ulang tahun dari Alia 4 tahun lalu yang talinya sudah mulai getas. Siska tidak pernah membelikannya jam tangan baru. Lalu, untuk siapa jam tangan 5 juta itu? Sialan. Desis Bagas. Dulu, saat masih bersama Alia, gaji Bagas yang pas-pasan selalu cukup. Alia adalah manajer keuangan rumah tangga yang hebat. Dia bisa menyulap uang belanja menjadi makanan enak, tabungan, bahkan sesekali liburan hemat. Alia tidak pernah minta barang branded. Baginya, baju pasar malam pun asal bersih sudah cukup. Sekarang, dengan gaji yang sudah naik jabatan pun, Bagas merasa seperti orang miskin. Siska adalah lubang hitam yang menyedot semua hasil keringatnya. Sore harinya, Bagas pulang lebih awal. Niatnya ingin mengkonfrontasi Siska soal tagihan kartu kredit itu. Namun, saat membuka pintu rumah, pemandangan di depannya membuatnya urung marah, berganti menjadi rasa heran. Siska sedang berdandan di depan cermin ruang tamu. Baunya wangi semerbak. Bukan bau minyak kayu putih seperti ibu hamil yang sering mengeluh masuk angin, melainkan bau parfum mahal yang menyengat. Gaunnya pun cukup terbuka, memperlihatkan belahan dada dan perut buncitnya.
Loh, Mas? Kok pulang cepat? Tanya Siska kaget, buru-buru menutup layar ponselnya. Kamu mau kemana? Rapi banget. Tanya Bagas curiga, matanya menyapu penampilan istrinya. Oh, ini? Aku mau arisan Bumil, Mas. Temen-temen sosialita aku ngajakin ketemuan di kafe. Katanya biar nggak stres mau lahiran, jawab Siska gugup. Arisan? Pakai kartu kredit aku lagi? Sindir Bagas tajam. Siska cemberut. Ya ampun, Mas. Cuma buat makan-makan doang. Pelit banget sih jadi suami. Nanti kalau anak kita lahir terus ileran gara-gara ibunya nggak diturutin, kamu mau tanggung jawab. Selalu itu senjatanya. Anak kita. Siska, aku mau tanya. Bagas mendekat, menatap mata istrinya tajam. Itu transaksi 5 juta di toko jam tangan buat siapa? Aku nggak merasa dibeliin jam. Wajah Siska pucat sekejap, tapi dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi marah. Taktik andalannya untuk menutupi kesalahan. Oh, itu. Itu kado buat papaku, Mas. Papa kan minggu depan ulang tahun. Masa aku anak berbakti nggak boleh kasih kado ke orang tua sendiri? Kamu tuh ya, sama mertua hitung-hitungan banget. Bagas terdiam. Mertuanya ulang tahun? Seingat Bagas, ulang tahun ayah Siska bulan lalu. Tapi dia malas berdebat. Tenaganya sudah habis dikuras pekerjaan. Ya sudah. Tapi ingat, Siska, gaji aku terbatas. Kita harus nabung buat biaya lahiran. Iya, bawel. Udah aku telat. Nanti dijemput teman. Siska menyambar tasnya dan bergegas keluar. Bagas mengintip dari balik tirai jendela. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pagar. Kacanya gelap, jadi Bagas tidak bisa melihat siapa yang menyetir. Siska masuk ke dalam mobil itu dengan senyum sumringah yang sudah lama tidak ia berikan pada Bagas. Mobil itu melaju pergi. Hati Bagas tidak tenang. Instingnya berteriak ada yang salah. Malam semakin larut. Jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, tapi Siska belum pulang. Bagas duduk di ruang tengah, ditemani secangkir kopi sachet murah yang ia seduh sendiri. Pikirannya melayang pada kejanggalan fisik Siska. Minggu lalu, saat menemani Siska kontrol ke bidan, karena dokter spesialis terlalu mahal menurut Bagas saat ini, bidan itu sempat bergumam saat meraba perut Siska. Wah, bayinya besar ya, Bu. Ini kalau dilihat dari tinggi fundus, puncak rahim, sepertinya usianya sudah masuk 34 minggu, bukan 30 minggu seperti hitungan haid terakhir. Saat itu Siska langsung menyela dengan panik. Enggak kok, Bu Bidan. Saya emang makannya banyak, jadi bayinya gendut. Hitungannya bener kok 30 minggu. Bagas saat itu tidak terlalu ambil pusing. Tapi sekarang, ia mulai menghitung mundur. 30 minggu itu sekitar 7 bulan. 34 minggu itu sekitar 8,5 bulan. Bagas mengambil kalender. Dia ingat betul kapan Siska mengaku hamil. Itu terjadi setelah Bagas pulang dari dinas luar kota selama 2 minggu. Saat itu Siska menyambutnya dengan panas. Tapi, jika hitungan bidan benar bahwa kehamilannya sudah 34 minggu, itu artinya pembuahan terjadi sebulan sebelum Bagas pulang dinas. Saat itu Bagas sedang sibuk-sibuknya di proyek Kalimantan dan tidak pulang sama sekali. Jantung Bagas berdegup kencang. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Nggak mungkin batinnya menyangkal. Masa Siska tega? Tapi bayangan mobil sedan hitam tadi, dan parfum mahal, dan jam tangan, untuk papa, semuanya mulai tersusun menjadi sebuah puzzle yang mengerikan. Ceklek. Pintu depan terbuka. Siska masuk dengan langkah sedikit sempoyongan. Wajahnya merah padam, dan saat ia melewat Bagas, tercium bau yang sangat samar namun khas. Bau alkohol bercampur rokok pria. Bagas tahu Siska tidak merokok. Dan Bagas sudah berhenti merokok di dalam rumah sejak Siska hamil. Dari mana? Tanya Bagas dingin. Kan udah dibilang dari arisan. Mas? Duh, ngantuk banget. Capek. Siska menguap dibuat-buat, menghindari tatapan Bagas, dan langsung melenggang ke kamar mandi. Saat Siska di kamar mandi, ponselnya yang tergeletak di sofa berdenting. Satu pesan masuk. Layarnya menyala. Bagas, yang biasanya menghargai privasi dan takut diamuk Siska,
Kali ini digerakkan oleh rasa penasaran yang tak terbendung. Ia melirik layar ponsel itu. Pesan WhatsApp dari kontak bernama Denny Leasing Motor. Isi pesannya, "Thanks ya sayang jam tangannya. Suka banget. Keren. Besok kita test drive lagi ya. Hati-hati sama si suami mandul itu." 2R. Bagas merasa disambar petir di siang bolong. Ponsel itu hampir terlepas dari tangannya. Si suami mandul itu. Darah Bagas mendidih. Wajahnya memerah pada menahan amarah yang meledak di dada. Denny Leasing Motor? Jadi selama ini, Bagas ingin sekali mendobrak pintu kamar mandi dan menyeret Siska keluar. Ia ingin menjejalkan ponsel itu ke mulut istrinya. Tapi, suara Adrian di kepalanya kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. Pernah terpikir untuk periksa diri sendiri, Tuan? Bagas menarik napas panjang, berusaha menguasai dirinya yang gemetar hebat. Jika ia melabrak Siska sekarang hanya dengan bukti chat sekilas, Siska pasti akan mengelak. Dia akan bilang itu cuma bercandaan teman, atau salah kirim, atau 1000 alasan licik lainnya. Siska pintar memutarbalikkan fakta. Bagas butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang mutlak. Bukti yang akan membungkam mulut Siska selamanya dan melepaskan Bagas dari jerat wanita ular ini. Dia harus membuktikan siapa yang sebenarnya mandul. Jika hasil tes medis mengatakan Bagas subur, maka Siska selingkuh. Tapi jika hasil tes medis mengatakan Bagas mandul, maka anak yang dikandung Siska itu 100% haram jadah. Anak hasil perselingkuhan dengan si Denny itu. Bagas meletakkan ponsel Siska kembali ke posisi semula dengan hati-hati. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. "Baik, Siska," gumam Bagas dengan suara rendah yang menakutkan. "Kamu bermain api, aku akan sediakan bensinnya." Malam itu, Bagas tidak tidur. Ia menghabiskan malam dengan menatap langit-langit kamar, sementara di sampingnya, Siska mendengkur keras. Istri yang dulu ia banggakan karena subur, kini terlihat menjijikkan di matanya. Besok pagi, Bagas tidak akan pergi ke kantor. Dia akan pergi ke rumah sakit spesialis andrologi. Dia akan mencari kebenaran yang selama 3 tahun ini ia hindari. Kebenaran yang mungkin akan menghancurkan egonya, tapi akan menyelamatkan sisa hidupnya. Rumah sakit Men's Health Fertility Center pagi itu terasa sangat dingin. Atau mungkin hanya tubuh Bagas yang menggigil karena ketakutan yang tak beralasan. Ia duduk di ruang tunggu yang didominasi warna abu-abu dan putih, meremas-remas celana bahannya yang mulai lusuh. Ia berbohong pada Siska. Tadi pagi ia pamit ada meeting mendadak di luar kota dan mungkin pulang larut malam. Siska, tentu saja, terlihat senang mendengarnya. Mungkin karena itu artinya dia bebas keluyuran lagi. "Bapak Bagas Prawira?" Suara perawat memanggil namanya. Bagas tersentak, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia berdiri dengan kaki goyah, melangkah masuk ke ruang konsultasi dokter spesialis andrologi. Di dalam ruangan, duduk seorang dokter pria parubaya berkacamata tebal, Dr. Gunawan. Wajahnya ramah namun tegas. "Silakan duduk, Pak Bagas." "Jadi, apa yang membawa Bapak kemari? Ada keluhan?" tanya dokter itu sambil membuka rekam medis kosong. Bagas berdehem, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. "Sebenarnya saya merasa sehat, Dok. Sangat sehat. Saya kuat di ranjang. Istri saya puas. Tapi saya cuma mau cek kesuburan saja. Buat konfirmasi." Dokter Gunawan mengangguk profesional. "Baik. Bapak sudah menikah berapa lama?" "Pernikahan kedua ini baru jalan 7 bulan, Dok. Istri saya sedang hamil," jawab Bagas, ada nada ragu saat mengucapkan kata hamil. "Tapi pernikahan pertama saya, 3 tahun tidak punya anak. Dulu saya pikir mantan istri saya yang bermasalah." Dokter itu menatap Bagas dari balik kacamatanya. "Pikir? Berarti Bapak tidak pernah memeriksakan diri saat pernikahan pertama?" "Nggak perlu, Dok. Kan saya bilang, saya perkasa. Durasi saya lama. Jadi pasti spermanya bagus, kan?" Dokter Gunawan tersenyum tipis. Senyum yang membuat Bagas merasa kecil. "Pak Bagas, banyak orang salah kaprah. Kejantanan, kemampuan ereksi dan durasi, itu berbeda dengan kesuburan,
kualitas sperma. Seorang pria bisa saja sangat perkasa di ranjang, tapi sperma yang dikeluarkannya kosong atau rusak. Kita tidak bisa menilai dari perasaan saja. Kita butuh mikroskop. Penjelasan itu membuat leher Bagas meremang. Baiklah, Pak. Silakan menuju ke ruang sampel untuk pengambilan sperma. Setelah itu kita analisis di laboratorium. Hasilnya bisa ditunggu sekitar 2 jam. 2 jam yang paling menyiksa dalam hidup Bagas. Ia duduk di kantin rumah sakit, menatap kopi hitam yang sudah dingin tanpa disentuh. Pikirannya berkecamuk. Bayangan Alia kembali muncul. Mas, ayo kita periksa bareng-bareng. Siapa tahu ada vitamin yang harus diminum. Bujuk Alia dulu dengan lembut. Apa jawaban Bagas saat itu? Kamu nuduh aku nggak jantan? Kurang ajar kamu. Bagas memijat kepalanya yang berdenyut. Betapa angkuhnya dia dulu. Betapa jahatnya mulutnya. Ponselnya bergetar. Notifikasi Instagram Siska muncul. Istrinya baru saja mengunggah story. Foto selfie di dalam mobil dengan caption, "Outwu meet up sama bestie. Bumil butuh refreshing." Bagas menatap foto itu lekat-lekat. Kacamata hitam yang dipakai Siska memantulkan bayangan samar, seorang pria yang menyetir di sebelahnya. Pria berkepala plontos. Denny. Darah Bagas mendidih, tapi panggilan dari pengeras suara rumah sakit menghentikan amarahnya sejenak. Bapak Bagas Prawira, silakan kembali ke ruang dokter. Langkah kaki Bagas terasa berat saat masuk kembali ke ruangan Dokter Gunawan. Kali ini, atmosfer di ruangan itu terasa berbeda. Lebih serius. Lebih berat. Dokter Gunawan memegang selembar kertas hasil laboratorium. Wajahnya tidak tersenyum. Silakan duduk, Pak. Bagas duduk di ujung kursi, tangannya berkeringat dingin. Gimana hasilnya, Dok? Bagus kan? Saya normal kan? Dokter Gunawan menghela napas panjang, lalu meletakkan kertas itu di hadapan Bagas. Pak Bagas, saya harus menyampaikan ini dengan jujur. Hasil analisis sperma Bapak menunjukkan kondisi yang disebut azoospermia non-obstruktif. Bagas mengerutkan kening. Azo apa itu, Dok? Bahasanya susah. Artinya apa? Dokter itu menatap mata Bagas lekat-lekat. Artinya, jumlah sperma dalam air mani Bapak adalah 0. Duniaku hening. Suara AC yang mendengung tiba-tiba lenyap. Suara detak jam dinding lenyap. Hanya ada kata itu yang berdengung di telinga Bagas. 0. Maksud dokter dikit? Kurang banyak? Tanya Bagas dengan suara tercekat, berusaha menyangkal. Tidak ada sama sekali, Pak. Kosong. Tegas dokter itu. Berdasarkan hasil tes hormon FSH dan LH Bapak yang sangat tinggi, serta ukuran testis yang di bawah rata-rata, ini adalah kondisi bawaan lahir atau kegagalan testis primer. Pabriknya tidak memproduksi sel benih. Bagas ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Jadi, Bagas menelan ludah yang terasa seperti pasir. Jadi saya nggak bisa punya anak. Secara alami, mustahil, Pak. Peluangnya 0%. Bapak mandul permanen. Duar. Vonis itu menghantam Bagas lebih keras daripada pukulan besi. Hancur. Luluh lantak. Tunggu, Dok. Bagas tertawa sumbang, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dokter pasti salah periksa. Atau alatnya rusak. Istri saya sekarang lagi hamil. Dok, hamil 7 bulan. Kalau saya mandul, gimana caranya dia hamil? Dokter Gunawan terdiam sejenak. Ia menatap Bagas dengan tatapan iba, tatapan seorang pria kepada pria lain yang sedang hancur harga dirinya. Pak Bagas, ucap dokter itu pelan namun menusuk. Ilmu medis itu pasti. Angka tidak berbohong. Jika Bapak menderita azoospermia total seperti ini, secara biologis tidak mungkin Bapak bisa membuahi wanita manapun. Bapak tidak bisa menghamili siapapun. Dokter itu membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Membiarkan Bagas mencerna implikasi mengerikan dari fakta itu. Jika Bagas mandul total, maka Alia tidak pernah salah. Alia wanita normal yang menjadi korban fitnah keji suaminya sendiri.
Dan jika Bagas mandul total? Anak itu? Bisik Bagas, suaranya bergetar hebat. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. Urat-urat lehernya menonjol. Anak yang dikandung istri Bapak secara medis, bukan darah daging Bapak. Bagas mencengkeram pegangan kursi hingga buku jarinya memutih. Hatinya seperti diiris sembilu, lalu disiram air garam. Sakit, perih, marah. 3 tahun ia menyiksa Alia karena tidak hamil. Ia menginjak-injak harga diri wanita solehah itu. Ia membuangnya seperti sampah di tengah hujan. Padahal dialah yang cacat. Dialah yang rusak. Dan sekarang, ia membanggakan Siska. Ia memuja Siska karena subur. Ia bekerja banting tulang, berhutang sana-sini demi membiayai kehamilan Siska. Ternyata ia sedang membiayai anak orang lain. Anak haram hasil perselingkuhan. Bagas tertawa. Tawa yang mengerikan. Air mata mengalir deras di pipinya, tapi bibirnya menyeringai seperti orang gila. Saya mandul, Dok? Hahaha. Ternyata saya yang mandul. Dokter Gunawan menyodorkan kotak tisu. Sabar, Pak. Ini berat. Tapi lebih baik Bapak tahu kebenarannya sekarang daripada membesarkan anak yang bukan milik Bapak seumur hidup. Bagas mengambil tisu itu, menyeka wajahnya kasar. Tawa gilanya berhenti, berganti dengan tatapan dingin yang mematikan. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, ucap Bagas sambil berdiri. Ia mengambil kertas hasil lab itu. Kertas yang menjadi surat kematian bagi pernikahannya. Dokter baru saja menyelamatkan sisa hidup saya. Bagas keluar dari rumah sakit dengan langkah seret. Ia masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Argreg. Ia memukul setir mobil berkali-kali sampai tangannya sakit. Ia menangis meraung-raung seperti anak kecil. Maafin aku, Al. Maafin aku. Ya Tuhan, aku berdosa banget sama Alia. Bayangan wajah Alia yang menangis saat diusir hujan-hujanan menghantuinya. Mas, kalau aku dizalimi, Tuhan pasti balas. Doa Alia tembus ke langit. Karmanya kontan. Bagas kini merasakan sakit yang jauh lebih parah. Ia merasa ditelanjangi di depan dunia. Ia bukan laki-laki sempurna. Ia pria mandul yang dibodohi pelakor murahan. Setelah puas menangis, Bagas menatap dirinya di kaca spion. Matanya merah, tapi sorotnya tajam penuh dendam. Kesedihannya perlahan berubah menjadi bensin yang membakar semangat pembalasan. Dia mengambil ponselnya. Membuka foto Siska lagi. Kamu pikir kamu pintar, Siska? Desis Bagas pada layar ponsel. Kamu pikir kamu bisa memeras harta dan tenagaku buat anak haramu itu? Bagas menyalakan mesin mobil. Dia tidak akan langsung melabrak Siska di rumah. Itu terlalu mudah. Siska harus hancur sehancur-hancurnya. Siska harus dipermalukan seperti Siska mempermalukan Alia dulu. Bagas teringat pesan chat di HP Siska semalam. Besok kita test drive lagi ya. Bagas tahu kemana Siska pergi. Ada fitur pelacak lokasi di email yang terhubung di ponsel Siska. Siska yang gaptek pernah meminta Bagas memasukkan emailnya dulu dan lupa lockout. Bagas membuka aplikasi Find My Device. Titik biru lokasi Siska terlihat jelas. Bukan di mal tempat arisan, tapi di sebuah hotel melati di pinggiran kota. Bibir Bagas menyunggingkan senyum iblis. Tunggu aku, sayang. Papa datang menjemputmu dan selingkuhanmu. Mobil Bagas melaju kencang meninggalkan rumah sakit, membawa bukti medis di saku kemejanya, dan membawa badai kehancuran menuju hotel itu. Berikut adalah bab 7. Bab ini adalah puncak konflik fisik dan emosional. Bagas akhirnya menghadapi kenyataan pahit dengan mata kepalanya sendiri, dan momen ketika ia melempar hasil tes medis ke wajah Siska akan menjadi adegan yang sangat memuaskan. Bab 7. Pengkhianatan terbongkar. Hujan deras mulai turun membasahi kaca depan mobil Bagas, seolah alam semesta sedang mengulang adegan tragis 3 tahun lalu. Bedanya, dulu hujan itu menyirami air mata Alia yang tak bersalah. Hari ini, hujan itu akan menjadi saksi kehancuran seorang pengkhianat. Mobil Bagas berhenti di pelataran parkir sebuah hotel melati yang tersembunyi di gang sempit pinggiran kota. Tempat ini jauh dari kesan mewah. Cat dindingnya kusam,
pelangnya miring, dan suasana di sekitarnya remang-remang. Bagas menatap nanar ke arah sebuah mobil sedan hitam butut yang terparkir di sudut. Plat nomornya cocok dengan mobil yang menjemput Siska tadi sore. Jadi seleramu cuma segini, Siska? Desis Bagas, meremas setir hingga buku jarinya memutih. Minta kepiting 200.000, minta tas jutaan, tapi selingkuh di hotel 100 ribuan. Hati Bagas terasa seperti disayat sembilu. Bukan karena cinta, cintanya sudah mati di ruang dokter tadi. Tapi karena harga dirinya sebagai laki-laki diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Uangnya diperas untuk gaya hidup mewah istri, sementara sang istri memberikan tubuhnya pada lelaki lain di tempat sampah ini. Bagas meraba saku kemejanya. Kertas hasil laboratorium itu masih ada di sana. Senjata pamungkasnya. Ia turun dari mobil, tanpa mempedulikan hujan yang membasahi kemejanya. Langkahnya lebar dan penuh amarah. Lobi hotel itu sepi, hanya dijaga seorang resepsionis pria tua yang sedang terkantuk-kantuk menonton TV. Kamar berapa mobil sedan hitam di luar itu? Tanya Bagas tanpa basa-basi. Ia melempar selembar uang 100.000 ke meja resepsionis. Si resepsionis terlonjak kaget, menatap uang itu lalu menatap wajah Bagas yang merah pada menahan emosi. Itu. Kamar 203, Pak. Di lantai 2, pojok kanan. Tapi mereka pesan do not disturb. Bodoh amat, potong Bagas. Kunci cadangan mana? Waduh, nggak bisa sembarangan, Pak. Privasi tamu. Bagas mencengkeram kerah baju resepsionis itu. Di dalam itu istri saya sedang berzina. Kamu mau saya panggil polisi buat gerbek tempat ini karena memfasilitasi perzinahan? Atau kamu kasih kuncinya sekarang? Ancaman itu ampuh. Dengan gemetar, resepsionis itu menyerahkan kunci cadangan. Bagas menyambar kunci itu dan berlari menaiki tangga. Setiap anak tangga yang dipijaknya serasa menghentakkan kenangan masa lalu. Alia yang mencium tangannya saat ia pulang kerja. Alia yang memijat kakinya. Alia yang diusirnya saat hujan. Maafkan aku, Al. Aku memang bodoh. Gumamnya di sela napas yang memburu. Sampai di depan pintu kamar 203. Bagas berhenti sejenak. Telinganya ditempelkan ke pintu kayu tipis itu. Terdengar suara tawa cekikikan dari dalam. Suara wanita yang sangat ia kenal. Siska. Dan suara pria yang berat. Kamu emang paling jago, Beb. Nggak kayak si Bagas. Lemes. Udah miskin, nggak tahan lama lagi. Itu suara Siska. Jelas sekali. Hahaha, makanya tinggalin ajalah. Kuras aja dulu hartanya sampai habis. Baru cerain, sahut suara pria itu. Denny. Iya, ini juga lagi aku porotin. Tadi dia bayarin tagihan kartu kreditku. Lumayan kan buat beli jam tangan kamu? Darah Bagas mendidih sampai ke ubun-ubun. Pandangannya gelap. Setan amarah menguasai dirinya sepenuhnya. Tanpa mengetuk, Bagas memasukkan kunci cadangan ke lubang pintu. Klek. Pintu terbuka. Bagas menendang pintu itu, hingga menghantam dinding dengan suara dentuman keras. Brak. Sialan kalian. Pemandangan di dalam kamar itu membuat Bagas ingin muntah. Siska dan Denny sedang berbaring di tempat tidur yang seprainya berantakan. Mereka setengah telanjang, hanya tertutup selimut sebatas dada. Bungkus makanan berserakan, dan asap rokok mengepul di udara. Siska menjerit histeris, menarik selimut menutupi tubuhnya. Mas Bagas? Denny, si pria botak bertato di lengan, melompat kaget dari tempat tidur, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Woi, siapa lu? Bagas tidak menjawab. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya, dan menguncinya kembali. Ia menatap mereka berdua seperti predator menatap mangsa. Teruskan, ucap Bagas dingin, suaranya bergetar menahan ledakan. Teruskan ngobrolnya. Tadi bilang apa? Aku lemes? Aku miskin? Aku cuma ATM berjalan? Mas, dengerin dulu, ini salah paham. Siska mulai menangis, air mata buayanya keluar. Dia yang maksa aku, Mas. Dia hipnotis aku. Bagas tertawa keras. Tawa yang terdengar mengerikan di ruangan sempit itu. Hipnotis?
Hipnotis kok desah-desah enak? Hipnotis kok beliin jam tangan 5 juta? Bagas menyambar jam tangan baru yang tergeletak di meja rias, lalu membantingnya ke lantai dan menginjaknya hingga hancur berkeping-keping. Itu uangku, bangsat. Denny mencoba memberanikan diri. Bro. Santai dong. Kita bisa omongin baik-baik. Jangan main fisik. Buge. Satu pukulan mentah mendarat telak di rahang Denny. Pria botak itu terhuyung dan jatuh ke lantai. Bagas, yang sehari-hari bekerja di lapangan proyek, memiliki tenaga yang jauh lebih kuat daripada Denny yang hanya seorang debt collector malas. Jangan panggil gue bro. Lu tidur sama istri gue. Siska menjerit-jerit ketakutan. Mas, udah mas. Ingat anak kita. Ingat aku lagi hamil anak kamu. Jangan bikin aku stres. Nanti anak kamu kenapa-napa. Bagas berhenti memukuli Denny. Ia berdiri tegak, napasnya tersengal. Ia menoleh perlahan ke arah Siska yang sedang memegangi perut buncitnya sebagai tameng. Anak aku? Tanya Bagas pelan. Iya, ini anak kamu. Darah daging kamu. Tega kamu nyiksa ibunya di depan anaknya sendiri? Teriak Siska, mencoba memanipulasi situasi seperti biasa. Bagas merogoh saku kemejanya yang basah. Mengeluarkan amplop rumah sakit yang sudah sedikit lecek. Baca ini, Bagas melempar kertas itu tepat ke wajah Siska. Kertas itu melayang dan jatuh di pangkuan Siska. Apa ini? Siska mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia membaca tulisan di kop surat itu. Men's Health Fertility Center. Matanya menelusuri baris demi baris, hingga sampai pada kesimpulan dokter. Diagnosis, azothermia, tumor. Jumlah sperma, 0, 0. Mata Siska membelalak lebar. Wajahnya yang tadi merah karena tangisan palsu, kini berubah menjadi putih seputih kertas. Bibirnya gemetar hebat. Azospermia, eja Siska terbata-bata. Artinya mandul. Siska? Bentak Bagas menggelegar. Aku mandul. Dari lahir aku nggak punya sperma. 0, 0. Denny yang sedang mengelap darah di bibirnya di lantai ikut terdiam membeku. Bagas melangkah mendekati tempat tidur, menunjuk perut Siska. Jadi jelaskan padaku, istriku yang sholehah, kalau aku mandul total dan gak bisa menghamili siapapun seumur hidupku. Lalu anak siapa yang ada di perutmu itu? Hening. Keheningan yang mematikan menyelimuti kamar itu. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Skakmat. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Tidak ada lagi alasan, salah paham. Fakta medis itu telah menelanjangi kebusukan Siska. Siska ternganga, air matanya kini mengalir deras bukan karena akting, tapi karena ketakutan yang nyata. Kartu asnya mati. Sumber uangnya tahu kebenarannya. Mas, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Hah? Jelasin kalau kamu tidur sama si botak ini sejak awal? Bagas menendang kaki Denny. Jadi selama 7 bulan ini aku kerja banting tulang, ngutang sana-sini, jual motor, cuma buat kasih makan anak haram hasil zina kalian. Bagas menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Ya Tuhan, Alia, maafin aku. Siska mencoba meraih tangan Bagas. Mas, maafin aku hilaf. Tapi aku sayang sama kamu. Jangan sentuh aku. Najis. Bagas menepis tangan Siska kasar. Bagas mengeluarkan ponselnya, lalu memotret Siska dan Denny yang dalam keadaan berantakan, serta hasil tes lab yang berserakan. Mau ngapain kamu, Mas? Tanya Siska panik. Bukti, jawab Bagas dingin. Besok pagi, aku akan urus perceraian kita. Dan foto-foto ini, serta hasil tes DNA nanti saat bayi itu lahir, akan jadi bukti di pengadilan supaya aku nggak perlu bayar nafkah sepeser pun buat kamu dan anak haramu. Mas, jangan. Aku mau makan apa? Jerit Siska. Minta sama dia, tunjuk Bagas pada Denny. Minta sama bapak kandung anakmu. Biar dia yang biayain persalinan di bidan kampung, bukan di rumah sakit mewah. Bagas menatap Denny yang masih ketakutan. Dan lu siap-siap. Gue bakal laporin lu atas pasal perzinahan.
Gue punya bukti chat, bukti hotel, dan saksi mata. Denny langsung bersujud di kaki Bagas. Ampun, Bang. Jangan lapor polisi. Gue nggak punya duit, Bang. Gue cuma iseng doang sama Siska. Iseng? Siska berteriak marah pada Denny. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu bilang mau tanggung jawab. Mana gue sanggup biayain lu, Siska? Lu borosnya minta ampun. Balas Denny. Bagas melihat pertengkaran dua manusia hina itu dengan tatapan jijik. Inilah level istrinya sekarang. Jauh sekali dibandingkan Alia yang anggun dan bermartabat. Cukup, bentak Bagas. Ia berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi pada Siska yang sedang menangis meraung-raung di atas kasur kumuh itu. Mulai malam ini, jangan berani-berani injakan kaki di rumah kontrakanku. Barang-barangmu sudah kubakar di halaman. Pergi kemana saja sesukamu, asal jangan muncul di hadapanku lagi. Mas Bagas. Tega kamu. Aku lagi hamil tua. Karma itu nyata, Siska. Apa yang kamu lakukan ke Alia dulu, sekarang balik ke kamu 10 kali lipat. Nikmati nerakamu. Brak. Bagas membanting pintu, mengunci mereka berdua di dalam dari luar, biar mereka bayar sendiri tagihan kamarnya. Ia berjalan menyusuri lorong hotel yang gelap. Air matanya kembali menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Beban kebohongan selama 3 tahun ini akhirnya terangkat. Meskipun hatinya hancur, meskipun ia sadar ia mandul dan akan hidup sendiri, setidaknya ia tidak lagi menjadi kerbau yang dicocok hidungnya oleh wanita iblis itu. Di luar, hujan masih deras. Bagas mendongak menatap langit gelap. Al, bisiknya lirih. Sekarang aku tahu rasanya. Sakit sekali, Al. Sakit sekali. Malam itu, Bagas kehilangan istri, kehilangan calon anak, dan kehilangan harga dirinya. Tapi di tengah kehancuran itu, ia menemukan satu hal yang paling berharga, kebenaran. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Siska. Setelah ditinggalkan Bagas di Hotel Melati, ia terpaksa pulang naik ojek online dengan uang sisa di dompetnya. Denny, pria itu sudah kabur terbirit-birit begitu Bagas pergi, memblokir nomor Siska, dan menghilang di telan bumi karena takut dilaporkan ke polisi. Sesampainya di rumah kontrakan, pemandangan horor menyambut Siska. Pintu rumah terkunci rapat dengan gembok baru yang besar. Di halaman depan yang becek, tumpukan baju-baju mahal, tas-tas branded KW, dan peralatan make-up miliknya berserakan di tanah. Sebagian sudah hangus terbakar, sebagian lagi basah kuyup terkena hujan dan lumpur. Mas Bagas. Buka pintunya, gedor Siska histeris. Bagas tidak keluar. Ia hanya berteriak dari balik jendela, suaranya dingin dan tanpa emosi. Barang-barang sampahmu sudah di luar. Pergi cari tempat lain. Kontrakan ini cuma buat manusia, bukan buat ular. Aku hamil anakmu, Mas. Siska masih mencoba berbohong. Anak Denny, koreksi Bagas tajam. Aku punya bukti medis aku mandul. Jangan paksa aku panggil warga buat usir kamu karena perzinahan. Mendengar ancaman, warga, nyali Siska ciut. Ia tahu tetangga sekitar sudah lama muak dengan gaya hidupnya yang sombong. Tanpa uang, tanpa suami, dan dengan perut besar, Siska memunguti sisa baju-bajunya yang basah sambil menangis meraung-raung. Malam itu, ia tidur di pos ronda kosong sebelum akhirnya menumpang di rumah kerabat jauh yang menyambutnya dengan caci maki. Proses perceraian dan kelahiran. Bulan-bulan berikutnya adalah neraka dunia bagi Bagas dan Siska, meski dengan bentuk yang berbeda. Bagas mengajukan gugatan cerai dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Hasil tes azoospermia, foto penggerbekan di hotel, dan riwayat transaksi keuangan yang tidak wajar. Di pengadilan, Siska mencoba memelas, datang dengan perut yang makin membesar, berharap hakim iba. Namun, Bagas tanpa ampun membuka semua fakta. Dia selingkuh, yang mulia. Dan secara medis, saya tidak bisa memiliki keturunan. Jadi anak yang dikandungnya mustahil anak saya, ucap Bagas lantang di persidangan. Hakim mengetuk palu. Perceraian dikabulkan. Bagas bebas dari kewajiban menafkahi Siska dan calon bayinya. Namun,
Kemenangan Bagas di pengadilan terasa hampa. Secara finansial, ia hancur lebur. Hutang kartu kredit puluhan juta yang dipakai Siska belanja, tetap harus dibayar karena atas nama Bagas. Mobilnya ditarik leasing. Tabungannya nol. Ia kembali menjadi bujangan miskin, tinggal di kos-kosan sempit berukuran 3x3 meter, jauh lebih buruk dari kontrakan yang dulu ia tinggali bersama Alia. Sementara itu, Siska melahirkan di sebuah bidan praktik swasta kecil di gang sempit. Tidak ada ruang VVIP, tidak ada operasi sesar yang nyaman. Ia melahirkan normal dengan rasa sakit yang luar biasa, ditemani sumpah serapah bidan karena Siska tidak punya uang cukup untuk membayar biaya persalinan. Bayi itu lahir. Laki-laki. Saat Siska melihat wajah bayinya, hatinya mencelos. Bayi itu berkulit agak gelap, hidungnya pesek, dan ada tanda lahir di lengan kirinya, persis seperti tato yang dimiliki Denny. Tidak ada keraguan lagi. Itu anak Denny. Siska menangis, bukan karena haru, tapi karena nasibnya. Ia kini menjadi janda miskin, punya anak bayi yang harus disusui, ditinggal selingkuhan, dan dibenci mantan suami. Ia harus bekerja menjadi buruh cuci untuk membeli susu, pekerjaan kasar yang dulu ia hina saat melihat Alia mengerjakannya. Suatu sore, Bagas yang sedang makan di warteg pinggir jalan, menu nasi sayur tanpa daging, melihat tayangan televisi di pojok warung. Berita bisnis. CEO Adrian Pratama dan istrinya, Nyonya Alia Prameswari, baru saja meresmikan panti asuhan mewah yang didedikasikan untuk anak-anak kurang mampu. Pasangan ini juga terlihat bahagia merayakan ulang tahun pertama putra mereka, El Barak. Di layar TV, terlihat Alia tersenyum begitu cantik. Ia memotong tumpeng, didampingi Adrian yang menatapnya penuh cinta. Alia terlihat seperti bidadari. Bersinar, terawat, dan bahagia. Sendok di tangan Bagas terjatuh. Nasi di piringnya terasa seperti sekam. Ia melihat dirinya sendiri di pantulan kaca warteg. Kurus, kucel, rambut mulai memutih padahal usianya belum tua, dan memakai kaos partai yang sudah bolong. Perbedaan itu begitu mencolok. Langit dan kerak bumi. Bagas teringat kata-katanya dulu. Kamu itu pembawa sial, Alia. Ternyata, Alia adalah pembawa rezeki. Saat Alia pergi, rezeki itu ikut pergi bersamanya. Bagaslah yang sial karena kebodohannya sendiri. Rasa penyesalan itu datang bukan lagi seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menenggelamkan sisa kewarasan Bagas. Ia rindu Alia. Ia rindu ketulusan wanita itu. Aku harus ketemu Alia, gumam Bagas dengan mata berkaca-kaca. Aku harus minta maaf. Siapa tahu dia masih punya sedikit rasa kasihan. Setidaknya, mungkin dia mau membantuku melunasi hutang ini. Pikiran naif itu membawanya pada rencana nekat untuk menemui sang mantan istri yang kini sudah berada di kastil emasnya. 3 bulan kemudian, sebuah acara amal besar digelar di ballroom Hotel Bintang 5 milik Adrian. Tamu-tamu undangan turun dari mobil-mobil mewah. Di antara kerumunan wartawan dan tamu elit, terselip seorang pria dengan jaket ojek online yang lusuh, berdiri ragu di dekat pintu masuk penjagaan. Itu Bagas. Ia sudah menunggu berjam-jam. Ia tahu Alia ada di dalam. Ia tidak berani masuk, satpam pasti akan mengusirnya. Jadi ia menunggu di area drop-off lobby, berharap bisa mencegat Alia saat hendak pulang. Pukul 10 malam, acara selesai. Pintu lobi terbuka. Adrian dan Alia keluar, dikawal 2 orang bodyguard. Alia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, tangannya menggandeng Adrian. Mereka tertawa renyah, membahas sesuatu yang lucu. Bagas memberanikan diri. Ia menerobos barisan wartawan. Alia! Al! Teriakan parau itu membuat langkah Alia terhenti. Ia menoleh. Adrian pun menoleh, tatapannya langsung menajam saat mengenali sosok kurus kering di hadapan mereka. Bagas? Alia mengernyitkan dahi, seolah tak percaya melihat kondisi mantan suaminya yang begitu memprihatinkan. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Petugas keamanan hendak menyeret Bagas pergi, tapi Alia mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkannya mendekat. Tunggu sebentar, ucap Alia tenang. Bagas berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Bau parfum mahal Alia menguar,
kontras dengan bau keringat dan debu jalanan yang melekat di tubuh Bagas. Bagas bersimpuh di lantai marmer lobi hotel, tepat di depan sepatu hak tinggi Alia. Ia tidak peduli pada harga dirinya lagi. "Bangun, Bagas. Jangan bikin malu diri sendiri," ucap Alia datar. Maafin aku salah, Al. Aku dosa besar sama kamu," isak Bagas, air matanya menetes ke lantai. "Aku kualat. Hidupku hancur. Al, aku ditipu Siska. Ternyata aku yang mandul, bukan kamu. Anak Siska bukan anakku. Aku sekarang punya banyak hutang, aku diusir dari kontrakan, aku kerja serabutan." Bagas mendongak, menatap Alia dengan tatapan memelas. "Tolong aku, Al. Kamu kan orang baik. Kamu dulu cinta mati sama aku. Kita pernah janji sehidup semati. Tolong kasih aku kesempatan kedua, atau setidaknya, bantu aku sedikit uang buat bayar hutang. Aku nggak sanggup dikejar debt collector lagi." Adrian hendak maju untuk melindungi istrinya, tapi Alia menahan lengan suaminya. Wanita itu menatap Bagas bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan kasihan, tatapan yang kita berikan pada pengemis di jalanan. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi Bagas daripada kemarahan. "Bagas," suara Alia lembut namun tegas. "Dulu, saat aku mengemis di kakimu, memohon agar tidak diceraikan di tengah hujan badai, apa katamu?" Bagas terdiam, bibirnya gemetar. "Kamu bilang aku sampah. Kamu bilang aku produk gagal. Kamu bilang aku benalu," lanjut Alia. "Sekarang, lihat siapa yang menjadi benalu. Aku tahu aku salah, Al, makanya aku minta maaf." "Maafmu sudah dimaafkan, Bagas. Aku sudah tidak dendam. Dendam hanya akan menghambat kebahagiaanku," ucap Alia. Ia membuka tas kecilnya, mengambil selembar amplop berisi uang tunai, uang tip yang tadinya hendak ia berikan pada staf hotel. "Ini," Alia menyodorkan amplop itu. "Ambil ini. Ini cukup untuk makan kamu sebulan. Tapi jangan harap aku akan melunasi hutang-hutangmu akibat gaya hidup pelakor itu. Itu adalah harga pelajaran yang harus kamu bayar." Bagas menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ia merasa sangat hina. Dulu ia menafkahi wanita ini, meski sedikit, sekarang ia menerima sedekah darinya. "Al, kita nggak bisa balik lagi? Aku rela jadi supir kamu, jadi tukang kebun kamu, asal aku bisa dekat sama kamu lagi." Adrian tertawa sinis. Ia merangkul bahu Alia erat. "Maaf, Bung. Posisi suami sudah terisi penuh oleh saya. Dan posisi tukang kebun saya butuh orang yang jujur dan pekerja keras, bukan orang yang membuang berlian demi batu kali." Alia tersenyum pada Adrian, lalu menatap Bagas untuk terakhir kalinya. "Bagas, dengerin aku baik-baik. Kamu tidak merindukanku. Kamu hanya merindukan hidup enak saat aku mengurusmu. Kamu merindukan kenyamanan yang hilang. Kenyataan bahwa aku bisa hamil dan punya anak dengan Mas Adrian membuktikan satu hal. Tuhan menyelamatkan keturunanku agar tidak lahir dari ayah yang kejam dan tidak bersyukur sepertimu. Pulanglah. Perbaiki hidupmu sendiri. Jangan pernah temui kami lagi." Elbarak tidak butuh mengenal masa lalu ibunya yang kelam. Setelah mengucapkan itu, Alia berbalik badan dengan anggun. Gaunnya berdesir lembut. Ia berjalan pergi bersama Adrian menuju mobil Rolls-Royce yang sudah menunggu. Bagas tertinggal di sana, berlutut sendirian di lobi hotel yang dingin, memegang amplop sedekah dari mantan istrinya. Ia melihat mobil mewah itu melaju pergi, membawa wanita yang dulu ia sia-siakan. Wanita yang dulu rela makan nasi kerupuk demi dirinya, kini diperlakukan bak ratu oleh pria lain. Satu persatu lampu lobi mulai dimatikan. Bagas sadar, kegelapan ini akan menjadi teman setianya seumur hidup. Ia memiliki istri yang sempurna, tapi ia mencampakkannya karena egonya ingin anak. Dan ironisnya, ia kehilangan istri itu, kehilangan hartanya, dan tetap tidak akan pernah bisa punya anak sampai mati karena kemandulannya. Di kejauhan, gema tawa bahagia Elbarak, anak Alia, seolah terdengar di telinganya, menjadi lagu pengantar tidur yang penuh penyesalan.